Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Ombudsman Berataan. Hari ini kita kembali lagi di podcast Ombudsman Mendengar. Dan kita hari ini bersama bapak-bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. Nah, tentunya musibah kebakaran segala macam itu bukan hal yang kita kehendaki, tapi itu bisa dicegah sebenarnya. Nah, hari ini kita coba untuk berbagi lawan bapak-bapak sekalian, ulun dengan Pak Hendro. Assalamualaikum Pak. Salam. Selaku Kepala Dinas. Nah, kemudian Pak Isnur dan Pak Marliansah. Nah, sebelumnya nih, bolehkah bubuan ulun bertakun-takun Pak? Nah, kita ini kan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, bolehlah Pak dijelaskan apa itu Pak yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita Pak dalam melaksanakan layanan publik? Silakan Pak. Jadi tugas pokok kami itu atau tusi kami lah, itu kan kalau ada bencana kebakaran, baik itu yang jelas pemukiman, kalau lahan atau hutan itu di BPBD, cuma kami membackup juga kayak gitu. Nah, kalau yang di pemukiman itu kami ranah kami. Kemudian itu untuk penyelamatannya itu bisa menangkap ular, apa-apa yang dikeluhkan masyarakat itu. Kemudian seperti pohon ini kalau tumbangnya ke jalan dan mengganggu fasilitas jalan, itu kami yang handle-nya. Jadi selama ini yang dikeluhkan masyarakat kan biasanya ular, biawak, kemudian memotong cincin, kemudian mobil terperosok, kemudian kunci gugur atau hilang, kita carikan. Menangkap binatang peliharaan seperti anjing maupun kucing kita bantu. Kemudian juga bahkan ada yang tidak mahasiswa nih ya, tidak bisa menghidupkan kompor gas karena mungkin di kampungnya belum pernah menggunakan kompor gas, menelpon kita bantu. Nah, Seraba berarti saya serba akun aja toh, kita bantu selama itu bisa kita handle karena biasanya rescue ini dengan personel kami yang belum memadai, risikonya ada sehari itu 1 sampai 3. Nah, jadi kadang-kadang bergantian kami menghandle-nya begitu. Oh, biasa. Silahkan Pak Isnur kalau kita tambahkan. Untuk kami bidang pencegahan, salah satu fungsinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Pak. Jadi apa sih yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak terjadinya kebakaran? Ada beberapa hal, salah satunya adalah mengidentifikasi atau memitigasi risiko atau bahaya. Salah satunya misal, apakah kita sudah memeriksa jaringan listrik di rumah kita setiap 5 tahun, ataukah kita sudah menggunakan alat listrik secara bijak. Kan kita ada biasanya punya colokan Pak ya, ada sampai 5 sampai 8 biasanya kita fungsikan semua. Posisinya biasanya di dapur Pak, ibu-ibu ini. Satu biasanya dipasang untuk rice cooker, satu dipasang untuk kulkas, satu dipasang untuk mesin cuci, jas HP. Kadang kemampuan kabelnya beda-beda Pak. Jika kabelnya yang kecil tidak mampu, panas, dan bisa ini salah satunya menyebabkan kebakaran. Jadi atau sebab kebakaran itu. Jadi kita berikan pemahaman ke masyarakat, bijaklah menggunakan alat listrik. Itu mungkin Pak. Saya lupa nih mengenalkan nih. Ini kabit pencegahan. Kalau ini namanya Pak Isnoridi. Kalau ini kabit pemadaman dan penyelamatan. Nah, ini teknisnya kalau sudah terjadi hal-hal kebakaran, kalau ini yang mencegahnya. Nah, investigasi segalanya, baik itu gedung, kemudian memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian nanti juga kami ada kerjasama dengan orang-orang disabilitas, nah, bagaimana mengintegrasi orang-orang disabilitas. Ini tugasnya nih. Kemudian kalau yang pemadaman dan penyelamatannya, penanganan kebakaran dan penyelamatan, beliau nih yang punya pasukan nih. Wow. Nah, ini yang punya armada Pak ya. Punya armada. Siap. Jadi kalau dari segi pencegahan tadi terutama alat listrik Pak ya, seperti itu bagaimana supaya masyarakat tadi supaya mengontrol itu supaya jangan over kapasitas Pak ya. Di satu terminal di
dialiri arus yang tinggi semua sehingga kabelnya tidak mampu Pak ya, seperti itu. Nah mungkin sebelum saya ke Pak Marli nih terkait dengan penyelamatan nih pasti seru nih karena di Banjarmasin terkenal dengan BPK-nya yang berapa Pak? 1000 BPK Pak ya, terkenalnya gitu Pak ya. Tapi sebelum itu Pak, mungkin bisa diinformasikan juga Pak terkait dengan apa saja sih yang seharusnya di rumah kita itu harus ada Pak untuk mencegah terjadinya kebakaran yang besar. Jadi yang kecil itu kira-kira peran masyarakat seperti apa Pak? Nah mungkin itu Pak. Betul Pak, jadi di depan kita ini ada APAR, ada 2 jenis APAR yang mungkin perlu disiapkan di rumah masing-masing Pak. Jadi APAR-nya ada powder, dari bahan powder, ini ada CO, karbon dioksida. Jadi ini yang ada beda Pak ya? Ada beda, jadi ada 2 item alat pemadam api ringan, yang ini yang bisa disiapkan di rumah. Jadi jika terjadi kebakaran awal, misal dari kompor atau listrik, Ya. tidak menunggu pemadam Pak untuk melakukan, karena jika menunggu pemadam, Ya. waktu yang ditempuhnya 15 menit. Dalam 15 menit itu sudah 1 buah rumah terbakar. Jadi jika terjadi kebakaran awal, diharapkan orang di rumah itu sudah mampu memadamkan dengan apa? Dengan powder atau dengan APAR, powder maupun CO, karbon dioksida. Nah silahkan kalau ada mungkin kelompok masyarakat ingin belajar terkait dengan pemadaman ini, kontak kita Pak. Jadi kita ada nomor hotline, silahkan atau datang saja, kita akan berikan pelatihan dan gratis Pak. Apakah itu kumpulan RT gitu Pak ya, di kelurahan misalnya yang mau dapat edukasi terkait dengan penggunaan APAR dan APAR yang seperti apa yang bisa digunakan dan apa harusnya ada di rumah. Kalau kayak gini kan skalanya agak besar nih Pak ya. Kalau rumah tangga kira-kira boleh yang lebih kecil dikit nggak Pak? Rumah tangga ini kita punya yang 6 kilo, di rumah tangga cukup 3 kilo saja tidak masalah. Sudah cukup Pak ya untuk betul. mitigasi awal. Betul. Pak ya. Belum. Selain rumah tangga Pak Rujalila, mungkin di tempat-tempat usaha rumah makan misalkan, nah itu kayaknya penting ada Pak lah. Apalagi Pak, di tempat-tempat yang mudah, di sekitarnya terdapat bahan yang mudah terbakar, misal kayak kain atau perusahaan-perusahaan yang plywood, yang kertas itu yang mudah terbakar, diharapkan sudah bisa memiliki dan mampu mengoperasikannya Pak. Jadi pernah kejadian kebakaran, pada saat selesai kebakaran ada APAR bergelimpangan di lantai. Setelah dicek, pinnya tidak terlepas, artinya APAR tersebut tidak disemprotkan. Jadi analisa waktu ditanya APAR itu kok bisa bergelimpangan, mereka lempar dengan harapan APAR itu meledak dan api padam. Tidak seperti itu. Jadi fungsi APAR itu tidak dilempar tapi disemprot. Jadi kalau punya APAR tidak bisa menggunakan, silakan. Panik Penting sekali untuk bisa menggunakannya Pak ya, bukan hanya punya tapi nggak bisa menggunakan gitu. Iya, baik. Mungkin beralih nih ke Pak Marlin nih terkait dengan penanganan nih Pak di lapangan terkait dengan kebakaran di Kota Banjarmasin, mungkin terkait dengan kendalanya seperti apa Pak selama ini menangani pemadam kebakaran. Suka dukanya juga boleh Pak diceritakan Pak terkait dengan penanganan kebakaran di Kota Banjarmasin. Silahkan Pak. Oke, makasih. Memang untuk penanganan di Kota Banjarmasin kita tahu ya, di Kota Banjarmasin ini faktor utama tuh namanya jalan biasanya. Yang itu kendala yang utama di jalan-jalan. Kalau kebakaran di tempat jalan protokol mungkin lebih cepat kita mengatasi. Cuma kalau sudah di permukiman, di perumahan komplek yang itu kendala utamanya jalan, itu faktor utama, ditambah dengan BPK kita yang hampir 600 unit yang ada di Kota Banjarmasin. Waduh, kalau masuk, termasuk mobil kita nih, mobil kita agak besar kan. Biasanya kalau kita ya tadi kalau kita mobil kita agak bisa di depan ya kita di belakang men-spot yang rekan-rekan di depan kita spot untuk airnya, karena kebakaran tuh kemungkinan besar bisa titik untuk air itu tidak ada. Mereka yang ada di BPK di luar itu kan menggunakan portable biasanya. Nah itu kadang-kadang kalau tidak dapat titik sumber air, kita spot dengan mobil kita. Kalau kita di belakang, kalau di depan kita yang mau operasionalkan. Terus yang kedua ya tadi kepadatan rumah
Itu faktor yang kedua itu yaitu kepadatan rumah. Iya. Sehingga aksesnya sulit Pak. Iya, akses sulit. Dua, penyebaran api itu cepat. Kayak itu tadi. Ya, beda kalau di komplek-komplek kan agak ada jeda. Kalau di permukiman yang padat penduduk tuh hampir dinding tuh, apalagi bahannya kayu, itu sangat cepat sekali penyebaran api itu. Ya suka dukanya ya tadi. Pertama ya tadi kalau kita ya tadi kadang-kadang ya mengatasi itu tadi, bagaimana kita cara mengatasi tadi ya, syukur-syukur kalau sumber air ada itu lebih mudah. Yang tidak ada sumber air itu yang kendala kita, apalagi kalau kita sudah masuk tuh kadang-kadang kehabis air tuh ya kesulitan. Tapi kita ada punya 4 unit ini yang membackup kita kalau ada. Tambah mobil satu, kita juga punya mobil portable khusus untuk menghandle kalau sumber-sumber air itu yang mengoper ke mobil-mobil kita. Kalau mungkin bisa diceritakan Pak, karena di Kota Banjarmasin sendiri kan misalnya ada bangunan-bangunan yang juga bertingkat nih, misalnya nih Pak, ada bangunan gedung seperti itu. Nah di kita kan BPK kita nih kayaknya masih yang mungkin 1 lantai 2 lantai masih bisa nih Pak. Kalau antisipasi untuk yang lantai berapa gitu, nah itu gimana nih Pak? Kita sudah punya armadanya atau seperti apa Pak untuk mengatasi itu? Mungkin bisa diceritakan, nanti ditambahkan oleh Pak Kadis juga. Mungkin untuk yang bertingkat tinggi ya, cuma di Kota Banjarmasin mungkin yang ada beberapa bangunan aja yang tinggi, yang selebihnya cuma Hotel-hotel gitu Pak ya. Ya tingkat 8. Itu makanya tadi dari bidang pencegahan tuh detik-detiknya untuk itu pencegahan Pak ya. Pencegahan tadi lebih, karena faktor utama kalau kebakaran di tingkat tinggi tadi ya kita berdoa. Berdoa ya. Karena sumber kan kita tadi minimal 4 lantai tembus, cuma sudah 5 lantai ke atas tuh emang ya, terus kita nggak punya mobil itu yang seperti Surabaya, Jakarta itu. Nah itu mobil kendala kita, kalau kita punya itu juga faktor jalan kita tidak mendukung juga. Rotasi itu kan ya, jadi kendala kita. Tapi mudah-mudahan kalau kita punya itu mungkin bisa juga kita mungkin bisa mendengar Pak Kadis nih, kira-kira gimana nih Pak Kadis untuk hal-hal yang kan kita ini istilahnya menyediakan itu bukan berarti mau kejadian Pak ya, tapi kan kita sudah siap ketika itu ada, kita sudah siap untuk mengatasi itu. Nah kira-kira gimana nih Pak Kadis? Pertama saya menyarankan, dulu ini yang pertama lah, menyarankan ke pihak-pihak yang punya gedung di jalur utama jalan yang lantainya 6 itu investigasi kebakarannya harus komplit. Nah, kami bisa membantu dari bidang pencegahan. Seperti apa sih sebenarnya investigasi kebakaran di gedung? Nah, kebetulan kan dinas kita ini hanya mulai berdirinya 2022 akhir. Jadi gedung-gedung ini sudah berdiri. Nah, kemudian kami sudah ke sana mendatangi mereka untuk memberikan edukasi bahwa ini gedung lantai 6 ini harus seperti ini. Karena kita tidak punya alat atau unit itu skylight yang bisa naik ke atas untuk menyemprot lantai 6. Jadi kalau lantai itu lebih daripada 4, 6, banyak berdoa supaya banyak. Nah oleh karena itu kami sudah menghimbau yang punya gedung-gedung tinggi, selain punya investigasi kebakaran Pak Isnura, juga menambah ini dan memberi pelatihan kepada pegawainya. Karena tidak semua orang itu bisa menggunakan ini. Nah kemudian kami menghimbau sih sebenarnya ke yang punya gedung kayak seperti gedung Bangkalas ini kan tinggi nih. Nah itu kalau bisa ada yang tim yang kalau terjadi kebakaran, tim itulah yang dulu mencegahnya sebelum damkar ini yang datang. Karena 3 menit awal, lebih baik itu pemukiman, gedung, 3 menit awal itu adalah yang punya gedung dan punya rumah yang menangani. Setelah 3 menit awal kan biasanya masyarakat kan lari sana, tolong, ya rumahnya hancur, panik dulu ya kan. Nah sekarang makanya ini kan kami sudah ada sekitar 20 kelurahan lah lebih itu memberikan edukasi. Nah jadi kalau untuk penanganan gedung tinggi kami minta dulu kesadaran daripada yang punya gedung untuk melengkapi daripada gedungnya, karena ada gedung ini yang tidak sprinklnya tidak ada, yang kalau kena asap kan itu ada yang ada tapi bisa jadi nggak berfungsi.
Karena dia harus punya, nanti mungkin teknisnya ini nih, menembak dari mesin bawahnya itu kan harus kuat. Jadi ketika kena asap langsung ya itu kalau yang gedung-gedung baru yang baru berdiri, kami sudah meminta PUPR dan perizinan, kami dilibatkan untuk memberikan izinnya. Jadi ketika gedung itu sudah hampir 50% lah, itu kami melihat dulu mitigasinya ada nggak. Kalau tidak ada, kami tidak akan memberikan rekomendasi. Jadi gedung-gedung yang sudah di 2003 dibangun itu pasti awasan kami. Tapi kalau gedung-gedung yang lama, yang sebelum dinas kami belum berdiri, ya kami memberikan edukasi. Kemarin kami bertemu dengan orang-orang PHRI, pengurus Hotel Republik Indonesia. Kami sampaikan tentang mitigasi kebakaran. Jadi itu Pak, kita tidak punya mobil Skylab. Apalagi kan misalnya gedung itu rumah sakit, misalnya fasilitas-fasilitas umum yang istilahnya di situ masyarakat banyak berkumpul seperti itu, maka istilahnya mitigasi tadi perlu Pak ya, dari internal supaya jangan sampai istilahnya penanganan di awal itu justru diabaikan gitu. Mengharap pemadam yang datang gitu kan, harusnya yang di internal dulu mencegah itu. Jadi Pak, kalau pemadam ini datang, mohon maaf, misalnya satu ruangan terbakar bisa jadi 2 karena nyemprotnya ini, kekuatan nyemprotnya ini. Jadi makanya kami sangat memperdayakan menggunakan daripada pegawai itu sendiri untuk menangani itu. Nah, kemudian kalau gedung-gedung yang baru ini kan untuk apa namanya jembatan turun apa itu, pintu darurat Pak. Pintu darurat itu kan ada jedanya, ini harus berapa meter. Nah, jadi ketika terjadi kekalutan itu tidak berbahaya, baik itu bagi yang masyarakat yang normal maupun yang menyandang disabilitas gitu. Jadi pemeriksaan kami bukan hanya alat tapi juga gedungnya, pintunya harus keluar bukan ke dalam. Nah, jadi kami akan memberitahu yang punya gedung ini salah pintunya, harus di keluar sana. Jadi tangga daruratnya pun ada jeda, ketukan kakinya. Jadi ketika kabut nih kan biasanya asap kan, kita tidak bisa lagi melihat itu. Jadi kita pakai perasaan turunnya. Tapi kalau jedanya tinggi, itu bisa terbalik orang. Jadi mulai dari itu kita sudah mengontrol lah. Siap. Ada standarisasinya. Dari membangun gedung tidak sembarangan nih Pak ya. Jadi ada speknya untuk bagaimana penanggulangan bencana termasuk kebakaran tadi, sehingga aspek keselamatan itu yang utama seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Beni ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Ulun mau ke Pak Nur nih. Nah, ini kan Pak, APAR nih salah satu yang bagus untuk kita sediakan di rumah. Tapi kalau misalkan nih Pak, nih kondisinya kita kada punya APAR Pak di rumah, tapi ada kompor misalkan yang entah itu meleduk kah atau apa, atau ada konsleting listrik atau apa. Nah, itu apa yang kita lakukan pertama Pak untuk memitigasi awal Pak? Jadi untuk yang ada 2 nih Pak ya, ada terkait dengan listrik dan terkait dengan kompor Pak ya. Pertama kita listrik dulu. Jika terjadi konsleting listrik, kita jangan buru-buru atau kebakaran terjadi, kita jangan buru-buru menyiram dengan air Pak. Air itu api kan padam malah di ya, api kan padam tapi alirannya masih listrik. Pak. Jadi pilihannya 2, kalau kita seram dengan air, kalau tidak kuburan muslimin atau rumah sakit Pak. Nah, jika terjadi konsleting disebabkan oleh listrik, kita kena arus listrik juga Pak ya. Kita matikan MCB dulu Pak. MCB-nya matikan. Baru kita padamkan apinya, baik itu dengan, karena APAR tidak punya, kita siram dengan air atau dengan kain basah. Betul Pak. Jadi biasanya itu kalau ada APAR sih lebih bagus APAR, karena APAR ini kan kita ada jarak 4 meter dari titik api, kita masih aman Pak. Tapi kalau dengan kain basah atau air itu agak dekat Pak. Itu terkait dengan listrik. Dengan kompor gas, kompor gas juga begitu Pak. Jadi kalau terjadi kebakaran di kompor gas, kita tutup dengan kain aja agak susah Pak. Kita beberapa kali coba, sebelum regulatornya kita tutup. Regulator gas. Regulator gas kan biasanya ada tabung, regulator, baru kompor Pak ya. Nah, biasanya terjadi kebakaran di kompornya ini. Biasanya kita lupa, ibu-ibu nih biasanya. Nah, kalau penyalaannya di kompor, kita matikan regulator dulu, baru kita tangani kompornya. Karena jika
kompor di regulator tidak dimatikan, kita padamkan kompor, sumber bahan bakarnya masih ada, Pak. Masih jalan. Karena sumbernya masih ada, itu agak susah matikannya. Jadi itu kita matikan dulu regulatornya, kita lepas. Di situ api yang di kompor kita padamkan baik dengan karung basah atau dengan disiram air. Tapi jika ya sumber nyalanya dari minyak, juga tidak bisa dengan air karena akan kemana-mana nanti lebih Nyiprat. baik lipat kemana-mana. Baik cukup dengan kain basah. Nah itu berarti dan sanak kalau misalkan ada kejadian nih lah kita kadang menghendaki, tapi selain panik lebih baik kita lakukan tadi dulu mitigasi awal Pak. Sumbernya dulu yang kita Betul. putus alirannya. Kalau listrik matikan NCB-nya dulu. Kalau kompor regulatornya dulu Pak lah. Tapi kadang meledak lah itu Pak. Gas itu atau kayak untuk apa? gas selama ini belum pernah kita temukan gas yang meledak. Nah, Jadi tabung itu sudah didesain untuk tidak meledak. Selama ini yang meledak adalah kumpulan gas yang terpicu, biasanya gas bocor, misalnya dari kompor keluar gas, ngumpul dan satu ruangan, terpicu oleh pemantik api, itu yang bunyi ledakan. Tapi bukan tabung ini yang tabung. pecah. Sampai sekarang belum pernah ditemukan Nah, itu tabung sanak lah. yang pecah karena ledakan itu belum ada sampai sekarang. Nah itu informasinya. Luar biasa nih, banyak banget manfaat yang kita terima dan sanak, bahwa sebenarnya mitigasi terhadap kebakaran itu bisa ditangani di awal malah, Betul. asalkan kita juga punya pengetahuan dasar dulu. Nah itulah pentingnya kata Pak Hendro tadi, kita pun juga terus mengedukasi nih kawan-kawan dari Damkar kan, mengedukasi bahwa hati-hati dalam menggunakan sumber-sumber yang berpotensi menjadi kebakaran tadi malah. Nah kemudian terakhir nih, kalau hendak minta saran dari Bu Pian, bolehkah kami dihimbau Pak kepada masyarakat Kota Banjarmasin atau penonton sekalian, apa yang bisa kami lakukan nih kalau misalkan ada terjadi kebakaran maupun juga ada bencana? Kan selain dari api, kawan-kawan di Damkar juga melakukan rescue Pak lah, atau ada dinas kebakaran dan penyelamatan. Nah itu apa yang bisa kita himbau kepada masyarakat Pak? Silakan Pak Hendro. Jadi pertama untuk masyarakat itu hampir 70% adalah kebakaran ini kan kelalaian. Sisanya adalah aluran tegangan listrik. Jadi setiap, tapi yang sudah dikatakan Pak Isno tadi, apabila di rumah itu bekerja semua, kami sarankan, kami harap itu listriknya dicabut Pak. Dicabut, kemudian regulator daripada kompor gas itu dilihat. Karena kompor gas itu isu aja bahwa tabungnya bisa meledak, itu tidak pernah meledak. Nah kemudian itu diperiksa, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar itu dijauhkan daripada stok kontak. Itu sebenarnya. Kemudian memang sesuai perda kami, sebenarnya satu rumah tangga itu punya APAR. Cuma kan masyarakatnya ada yang punya kemampuan ataupun tidak. Nah Kota Banjarmasin ini kan sudah tua, karena ketuaannya itulah hampir 50% lebih itu kan masih kayu, rumah ini masih kayu dan berdempet. Seharusnya ada jarak sekitar 1 meter. Jadi yang di sini membuang 30, yang sini membuang 30. Tapi kalau kita dilihat di daerah-daerah yang berpenghuni padat penduduk dan kumuh, itu kan nempel. Nah itu cepat sekali kebakarannya. Jadi kami himbau seperti itu. Dan kemudian kalau sudah punya APAR, kalaupun tidak punya APAR, kami harapkan satu RT ada minimal punya APAR 5 lah. Artinya patungan lah. Nah, jadi ketika ada awal api, itu cepat ditangani dulu. Nah, kalau perlu pelatihannya, kami siap melatih. Gratis, tidak berbayar. Kalaupun narasumber nanti dibayar atau tidak, pian disediakan tempatnya, di mana kami melatihnya. Selama ini sih kami melatihnya di kelurahan lah, kami panggil, karena kalau kami melayani satu-satu, kami personelnya kurang. Nah jadi dengan ini pun edukasinya kami terima kasih. Kemudian APAR ini kalau 6 bulan itu harus dibalik-balik. Kalau tidak jadi dia kan bisa menumpuk, dan ketika digunakan itu tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi bisa dibalik-balik. Dan APAR ini bagusnya jangan ditempatkan untuk menghalangi pintu, bukan. Tapi digantung di tempat yang terlihat.
Nah gitu. Jadi itu yang kami harapkan, minimal di sebuah RT kan di kelurahan kan ada tuh dana kelurahan, nah itu bisa diberikan setiap RT ini ada APAR 2 lah atau kayak itu gitu kan, untuk jadi ketika ada kebakaran langsung 3 menit awal itu adalah hal yang krusial. Kalau sudah lebih dari itu maka harus panggil damkar. Nah itu Pak. Jadi kebakaran itu adalah kelalaian daripada pengguna gedung atau rumah sendiri. Kira-kira itu. Terima kasih. Pak Marli, silakan Pak. Apa yang kalau kita himbau ke masyarakat kita nih Pak? Oke, untuk masyarakat pertama ya apabila terjadi kebakaran kita jangan panik. Kita biasakan jangan panik, itu utama. Atasi. Apa sih sumber kebakarannya, gimana? Apa yang disampaikan Pak Isnu tadi? Cara mengatasinya, pertama jangan panik. Yang kedua, kita ada panggilan itu call center masyarakat. Sekarang kan 112. Itu perlu di masyarakat harus 112. 112. Kita full 24 jam untuk panggilan baik itu kebakaran maupun penyelamatan 112. Mungkin itu. Iya. Nah, jadi Dang Sanak, kalaunya ada kejadian atau memerlukan bantuan dari bapak-bapak damkar, silakan hubungi 112 outletnya. Nah, kemudian Pak Isnur, boleh pian himbau lah ke kami Pak, kepada masyarakat, apa yang bisa kami terapkan nih kalau ada terjadi musibah Terkait dengan pencegahan tadi lah. Mungkin di Dinas Damkar apakah sudah ada mengolah konten edukasi di media sosialnya Pak terkait itu, mungkin bisa disampaikan juga. Jadi kebakaran itu bukan bencana Pak, jadi suatu yang bisa dicegah. Jadi mencegahnya bagaimana? Mencegahnya adalah dengan bijaksananya kita menggunakan peralatan. Pertama itu alat listrik tadi. Yang kedua kita siapkan APAR di rumah. APAR kalau tidak ada seperti Pak Kades tadi bilang bisa satu RT kumpul berapa, karena jika pun terjadi api awal kita sudah siap atau kampung kita sudah siap untuk menanganinya. Terus kita sudah sebar juga pamflet, terus ada spanduk-spanduk juga seperti ini tempat bahwa salah satunya adalah jika meninggalkan rumah tolong dicek dulu listrik kita, kompor kita, terus apakah semuanya sudah aman untuk ditinggalkan atau tidak. Nah itu salah satunya kita mengingatkan. Yang terakhir, kalau ada masyarakat ingin jika sudah mempunyai APAR tapi tidak bisa menggunakannya, ingin belajar, silahkan datang ke sini atau kami yang diundang ke sana. Jadi kita siap memberikan edukasi terkait dengan penggunaan APAR ini. Mungkin itu Pak. Kalau mau ke sini lokasinya di mana Pak, alamat ini Pak? Masyarakat kalau biasanya kami TK ada di belakang, ada halaman basket, atau di muka biasanya Sabtu, atau di sini juga bisa kita adakan kalaunya untuk yang tidak terlalu banyak orangnya Pak. Tapi kalau orangnya banyak, kami yang datang ke sana. Jadi ini lokasi kantor dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin ini di perkantoran Pemko Banjarmasin Pak ya. Jadi kalau masyarakat mau datang ke sini silahkan datang langsung ke sini untuk mendapatkan edukasi dari Pak ya terkait dengan penggunaan apa. Termasuk kalau misalkan instansi pemerintahan, tempat kerja, kalau memerlukan edukasi bisa mengundang Buan Pian juga Pak lah untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. SKPD Pak, kita sudah beberapa SKPD kita jalan. Kita salah satunya adalah pengecekan kesiapan alat proteksi kebakarannya. Apakah mereka sudah mempunyai APAR atau belum? Kalaupun sudah, apakah mencukupi atau tidak? Jika pun sudah memiliki, apakah mereka sudah mengerti penggunaannya atau tidak? Termasuk masa penggunaan. Betul. Apakah masa berlakunya masih atau tidak? Nah itu jikanya ingin belajar, silahkan kita siap Pak. Siap. Dan juga ulun menegaskan APAR ini sekali pakai Pak lah, jangan sudah dibuka. Mungkin kan pemikiran kita, kalau sudah kada dihabiskan nih mungkin masih kalau disimpan. Kayak itukah Pak yang bujur atau kayak Pak? Kalau APAR sekali pakai, semprot, dia keluar terus gasnya Pak. Keluar terus meskipun powdernya masih ada. Jadi sekali kita pencet, sekali aja pencet keluar gas dan itu akan terus-terusan keluar, sehingga
mungkin dalam waktu tidak lama gas itu akan habis untuk berikutnya tidak bisa digunakan. Jadi sekali pakai habis tidak habis itu diganti, Pak. Bisa direpil. Betul, direpil karena gasnya akan perlahan-lahan akan habis dan tidak bisa digunakan apalagi. Oke. Nah, luar biasa nih kawan-kawan dan sanak seberatan, kita telah banyak menerima edukasi dari Bapak-bapak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. Kami doakan Bapak mudah-mudahan pian selamatan lancar dalam bertugas Pak lah. Amin. Dan mudah-mudahan kota kita Banjarmasin aman dari bencana kebakaran maupun bencana lainnya, karena sekali lagi kebakaran itu bisa kita mitigasi di awal Pak lah, dengan cara kita disiplin dalam memakai fungsi listrik dan juga mencek hal-hal yang berpotensi menjadi resiko kebakaran di rumah kita masing-masing. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Kami kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu lagi membahas tentang hal-hal yang menarik bersama podcast Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Ulun Beni Sanjaya, Ulun Rujalinur. mohon izin pamit. Padedang sanak seberataan, sehat walafiat seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.